Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mahasiswa semester 2, yaitu mahasiswa di mata kuliah pengenalan hardware software, saya bakal bagikan kisi-kisi 10 soal dari 50 soal yang nanti kalian bisa kerjakan. Oke, kita buka saja kisi-kisi yang pertama untuk PHS. Di sini saya ada soal-soal ya. Jadi saya yang bakal kasih tahu. Ini dari soal 1 sampai soal nomor 11. Amati baik-baik. Contohnya di sini, sebelum menginstalasi software sebaiknya tentukan dulu sistem mana yang akan diinstal sehingga sesuai dengan kebutuhan. Dalam memilih sistem aplikasi ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, diantaranya bla bla bla. Kira-kira jawabnya apa? Guys ya. Kemudian di sini salah satu perangkat lunak yang bertugas mengatur proses menerjemahkan masukan, mengatur proses internal, manajemen memori dan perangkat keras lainnya adalah ada COBOL, Basic, Open, BIOS, Linux dan Unix dan BIOS. Udah diajarin ya. Yang mengontrol, mengelola, mendeteksi masukan, menerjemahkan dan sebagainya, itu sistem perangkat yang apa? Kemudian yang ketiga, sedangkan salah satu perangkat lunak berikut ini yang berfungsi memeriksa kerusakan pada disk. Nah, memeriksa kerusakan disk ya, yang mirip-mirip aja ya, tahulah. Di bawah ini termasuk sistem operasi, ada Linux, Windows ya, apa aja ya, kecuali, ingat kata-kata kecuali. Kemudian dibahas yang selanjutnya, di situ ada dalam pelaksanaan instalasi program muncul kata I accept. Pernah ya, I accept. Maksudnya I accept itu apa? Mau, memperbolehkan, menerima, mempersilahkan atau lanjutkan. Accept itu apa? Ya. Kemudian ketika mendownload software di internet, biasanya downloadan itu dalam berupa PDF sudah langsung bisa diinstal. Biasanya ini ya, otomatis terpasang di sistem C, di copy langsung bisa digunakan, atau masih dalam format .exe. Tahulah ya. Oke, itu dari UTS PHS. Jadi materinya masih mengenai tentang software, karena kita bahas software, nanti hardware-nya setelah UTS berlangsung. Oke, yang selanjutnya yaitu untuk Jarcom. Jadi contohnya di sini ya. Yang itu untuk mengetahui apakah komputer dalam jaringan yang sudah terhubung dengan komputer lain, digunakan perintah untuk mengetahui komputer ini tuh terhubung dengan komputer lainnya. Biasanya menggunakan perintah apa? Command prompt, ipconfig, cmd atau ping ya, untuk mengetahui. Kemudian aturan perjanjian mengatur pertukaran informasi antar komputer melalui suatu medium jaringan. Udah dibilang ada layer 1, layer 2, layer 3, layer 4, layer 5, layer 6, layer 7. Nah, itu aturannya biasanya aturan internet protokol IP atau OSI. Ya enggak? Ini yang paling gampang juga, jaringan dengan area operasi lebih besar dari LAN tetapi lebih kecil dari WAN. Jaringan apa ya? Nah, kemudian di situ alamat paling bawah ya, alamat IP yang menggunakan alamat 192.000 atau 192.168. Pokoknya yang dapatnya 192 itu kelas apa? A, B, C, D, E. Kelas A, kelas B. Tahulah ya. Kemudian apa yang dimaksud dengan IP address? IP address adalah gambaran atau rangkaian jaringan. IP address adalah IP address adalah alamat dari server dan sebagainya. Ya. Oke, untuk selanjutnya yaitu untuk semester 6 dengan mata kuliah sistem informasi strategis, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 soal perkiraannya yang saya kasih tahu, saya paparkan di sini. Tapi soalnya sekitar ada 50, bahkan mungkin ada 100 soal. Pelajarin aja di modul-modul yang sudah saya berikan, di YouTube yang sudah saya paparkan. Moga kalian lebih jelas. Contohnya di sini ini ya, definisi yang pertama,
penggunaan teknologi informasi untuk mendukung atau menerapkan strategis kompetitif dari perusahaan adalah pengertian dari sistem ini, strategi kompetisi dan perusahaan, pengertian dari ya kita belajar apa, ya enggak? Ya, tapi ada yang rancu di sini. Ada sistem informasi perencanaan strategis, ada sistem informasi strategis. Pilih aja. Kemudian yang kedua, sistem informasi strategis adalah penggunaan teknologi informasi untuk mendukung atau menerapkan strategi kompetisi dari perusahaan. Ingat ya, kata-katanya saya tambah-tambahin sedikit, tapi ini adalah pengertian dari apa? Ya, dari pengertian dari Peter Drucker, Wiseman, Romy Satriahono atau Mark McClory. Oke. Adalah di buku ya, silahkan cari di modul-modul yang sudah saya kasih. Ada 5 ancaman kompetisi dalam manajemen strategis. Ada 5 kompetisi ya. Kecuali, ingat, kecuali ada pesaing baru, pesaing yang sudah ada, bla bla bla. Ini ada 5 kompetisi dalam manajemen strategis. Itu definisi atau materi yang diberikan oleh Harry Porter atau Peter G. Ken ya. Ini adalah ada nomor selanjutnya, pokoknya baca sendiri aja ya. Jangan lupa di pause untuk mengetahui lebih jelas apa ini namanya soal-soalnya. Oke, itu saja. Semoga kalian UTS yang mendapat nilai yang bagus. Semoga juga bisa menjawab soal yang lebih baik lagi. Intinya soal-soal yang saya kasih di sini yang sudah diajarkan. Contoh, apa yang dimaksud dengan strategi kompetitif? Ya, strategi kompetitif ini kalian belajar di pertemuan yang terakhir di YouTube. Itu ada namanya pengertian dari strategi kompetitif itu apa. Pertemuan terakhir ya. Ini juga perencana, ini juga silakan belajar di pertemuan ke yang terakhir yang bentuknya itu foto atau slide. Oke, itu saja. Ini juga ada tugas dari tugas seluruh mahasiswa yang direview, mana tugas mahasiswa kecuali tugas mahasiswa UFOD Arvika. Bener nggak Arvika ini apa ya namanya, membuat sistem informasi UFOD. Kemudian aplikasi pemesanan sepatu bisa desain sendiri ya nggak, aplikasi live cam map ya Adi Wasono, bener nggak? Kemudian pemesanan pemandu lagu online Humaydi Hambali, bener nggak? Yang nggak benar silahkan kalian pilih. Oke, itu saja video kisi-kisinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap stay di rumah, perbanyak kuota ya. Mudah-mudahan kalian diberikan rezeki yang lebih baik. Doain juga saya karena tadi habis kecelakaan, menabrak mobil, jadi 2 mobil ringsek. Saya harus ya, mudah-mudahan diberikan rezeki aja lah ya, yang terbaik buat saya juga. Terima kasih. Jangan lupa teman-teman semua, jika ini lebih baik untuk kalian, like, comment, and subscribe. Terima kasih. Bye bye.